Bab 1551. Kamu benar-benar bernyali. Miley duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan luka. Sekarang, dia mulai menyembuhkan lukanya dengan energi ungu. Dia yang telah mencapai pedang fana, sudah bisa menggunakan benda luar, karena dia tidak akan lagi bergantung pada benda luar itu. Keadaan pikirannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah tidak mungkin tidak menggunakan benda luar. Benar-benar tidak bisa. Di samping, Yakunan juga pulih dari luka. Saat ini lukanya sudah hampir pulih sepenuhnya. Yakunan melirik Miley, "Kenapa kamu menyelamatkanku tadi?" Miley berkata dengan serius, "Kita adalah teman baik, teman harus saling membantu." Yakunan tiba-tiba berkata dengan marah, "Diam, Miley." Yakunan menatap Miley, "Aku katakan padamu, dengan keadaanku saat ini, meskipun kita bersatu, kita tidak bisa mengalahkan wanita itu. Apalagi wanita itu memanggil penegak hukum alam semesta. Dengan kecepatan orang-orang itu, mereka akan tiba di sini dalam waktu singkat." Miley berkata dengan suara dalam, "Yakunan, kamu juga dari aula dewa alam semesta. Penegak hukum alam semesta tidak akan memukulmu juga kan?" Yakunan tanpa ekspresi, "Mereka tidak akan memukulku, tapi mereka akan memukulmu." Miley terdiam sesaat, lalu berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yakunan menatap Miley, "Bunuh belatimu, bunuh penegak hukum alam semesta, lalu bunuh aula dewa alam semesta." Miley buru-buru berkata, "Apakah kamu punya cara?" Yakunan berkata dengan marah, "Aku punya trik tipuan. Apakah kamu bisa ingat? Aku adalah bagian dari aula dewa alam semesta dan aku adalah pelindung aturan hukum bencana. Bisa tidak kamu berhenti bertanya padaku bagaimana menghadapi aula dewa alam semesta? Aku dan kamu bukan sekutu." Miley tersenyum, sedikit canggung, "Aku hampir lupa hal ini." Yakunan menatap Miley dengan dingin, "Ingat, aku akan membunuhmu. Jaga dirimu." Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu kita bicara tentang cara menghadapi belatimu." Setelah hening sejenak, Yakunan berkata, "Ini boleh." Miley melirik Yakunan, "Apakah kamu punya saran bagus?" Yakunan memandang Miley, "3 cara. Yang pertama, kamu panggil kakakmu." Miley menggelengkan kepalanya, "Kakak tidak tahu sudah pergi kemana." "Katakan yang kedua." Yakunan menunjuk di antara alisnya, "Bantu aku keluarkan energi pedang sisa yang kakakmu tinggalkan. Aku akan 1 lawan 1, dan kamu bisa menyelinap menyerang dari samping, pasti bisa membunuhnya." Miley bertanya, "Bagaimana setelah membunuhnya?" Yakunan memandang Miley, "Setelah itu, aku akan membunuhmu." Miley berkata, "Katakan yang ketiga." Dia tahu betul dirinya bisa hidup damai dengan Yakunan sekarang karena dia ditekan oleh energi pedang. Jika energi pedang ditarik, wanita ini akan menjadi lebih menakutkan seperti belatimu. Saat itu, dia mungkin akan bertarung dengan 2 orang. Yakunan tidak berekspresi. Cara ketiga adalah terus melarikan diri. Namun, ini hanya tindakan sementara, karena cepat atau lambat dia akan menemukanmu. Miley berkata, "Aku telah mencapai alam fana. Kita bergabung, bisa membunuhnya tidak?" Yakunan menggelengkan kepala, "Tidak mungkin." Miley hendak berbicara. Saat ini Yakunan tiba-tiba melihat ke langit, alisnya berkerut, "Sudah datang." Begitu suara itu jatuh, langit tiba-tiba terbelah, seorang wanita keluar. Itu adalah belatimu. Namun saat ini, belatimu hampir pulih dari lukanya. Belatimu tidak peduli dengan Yakunan kali ini, tetapi menatap Miley, "Apakah kamu masih memiliki energi pedang semacam itu?" Miley mengangguk, "Ya." Belatimu menatap Miley, "Tidak. Kamu sudah tidak memilikinya lagi."
Saat suara itu jatuh, pisau lempar di tangannya terbang tiba-tiba, memotong lurus ke arah Mile. Di kejauhan, Mile maju selangkah dan menusuk dengan pedang. Itu hanya pedang biasa. Boom! Mile mundur ribuan kaki dalam sekejap, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan belatimu itu, lalu pedang menebas. Belatimu memegang pisau lempar dan bergerak ke atas untuk menahan. Boom! Langit dan bumi gemetar. Mile terguncang mundur lagi, tetapi pada saat dia mundur, belasan cahaya pedang tiba-tiba muncul di sekitar belatimu. Cahaya pedang melesat, ruang hampa pecah. Tetapi pada saat ini, tubuh belatimu tiba-tiba menjadi ilusi, tampak samar-samar, dan belasan cahaya pedang itu dengan ringan memotong yang kesunyian. Setelah beberapa saat, belatimu menstabilkan tubuhnya, belasan cahaya pedang hilang. Melihat pemandangan ini, wajah Mile menjadi gelap. Belatimu hendak bergerak, saat ini guntur darah tiba-tiba jatuh langsung dari kepalanya. Yakunan sudah menyerang. Pada saat ini, dia juga tahu dia tidak bisa membiarkan belatimu membunuh Mile, jika tidak, dia juga harus mati. Bersatu dengan Mile, dia masih punya kesempatan. Belatimu membuka telapak tangannya, pisau terbang di tangannya tiba-tiba membubung ke langit, menebas langsung ke guntur darah. Boom! Guntur darah langsung meledak, berubah menjadi ilusi. Saat ini, Yakunan tiba-tiba muncul di depan belatimu. Dia menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebas belatimu. Dengan tebasan ini, cahaya guntur darah menebas ke arah belatimu seperti pisau besar. Belatimu terlihat sedingin es, dia bergegas maju dan menebas dengan pisau. Melawan dengan paksa. Boom! Begitu pisau jatuh, cahaya guntur darah langsung hancur dan musnah. Yakunan mundur ribuan kaki dalam sekejap. Belatimu hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan alisnya. Dia memiringkan kepalanya dan menghindari pedang maut ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depannya, pedang jatuh tepat di atas kepalanya. Belatimu tiba-tiba menjadi ilusi. Puff! Mile langsung menebas udara dengan pedang ini. Ekspresi Mile tiba-tiba berubah. Saat dia menebas udara dengan pedang, dia membanting ke kanan dan menusuk dengan pedang. Boom! Begitu pedang ditusuk, lengan Mile terasa mati rasa dan dada sesak. Segera setelah itu, dia terbang mundur dan langsung terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Saat Mile terbang keluar, belatimu tiba-tiba membuka telapak tangannya, pisau lempar mengejar dan menebas Mile. Pisau terbang itu seperti guntur, mencabik-cabik segalanya. Saat pisau keluar, dunia sekitarnya musnah sedikit demi sedikit. Tampak jelas, belatimu ingin membunuh Mile dengan pisau ini. Melihat pisau ini, pupil mata Mile tiba-tiba menyusut. Pisau yang sangat kuat. Di mata Mile ada kilatan permusuhan, bukannya mundur, dia malah melangkah maju, menghunus pedang dan menebas. Pedang hidup dan mati. Entah itu hidup, ataupun mati. Pedang ini menebas langsung ke pisau terbang itu bergetar hebat, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak. Pupil mata Mile tiba-tiba menyusut, dia dengan cepat menggunakan domain pedang untuk menekannya. Boom! Kekuatan dahsyat di dalam pisau terbang itu langsung ditekan oleh pedang domainnya, tetapi wajahnya juga menjadi pucat dalam sekejap. Kekuatan pisau ini telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh domain pedang. Pada saat ini, belatimu di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan di tangannya, pisau terbang ilusi muncul. Belatimu menatap Mile, pergilah. Saat suara itu jatuh, pisau lempar itu terbang keluar, menebas lurus Mile. Saat ini, Mile sedang menekan pisau terbang, bagaimana dia bisa menahan pisau terbang ini?
Pada saat ini, guntur darah tiba-tiba melintas di arena, dan guntur darah ini langsung meledakkan pisau terbang. Boom! Pisau terbang itu bergetar hebat, dan guntur darah langsung meledak. Pisau terbang itu langsung menerobos dan menebas Yakunan yang berdiri di depan Mile. Kilatan permusuhan melintas di mata Yakunan. Dia menyatukan kedua tangannya, begitu menyatu, langsung menekan pisau lempar. Boom! Tubuh Yakunan bergetar hebat, guntur darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai berangsur-angsur menjadi ilusi. Sekarang kekuatannya tidak bisa menahan kekuatan pisau ini sama sekali. Dan saat ini, telapak tangan belatimu di kejauhan terbentang lagi, sebuah pisau terbang muncul di telapak tangannya. Belatimu menatap Yakunan, pergilah. Pisau terbang tiba-tiba. Satu pisau lagi. Melihat pemandangan ini, pupil mata Yakunan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, matanya perlahan tertutup. Setelah disegel oleh kultivator pedang itu, kekuatannya bahkan tidak ada setengah dari masa puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa melawan belatimu yang berada di kondisi puncaknya, apalagi kondisinya saat ini. Walaupun dalam keadaan puncak, dia bahkan tidak berani bilang bahwa dia bisa menang melawan belatimu. Sekarang, dia tahu bahwa dia benar-benar akan mati. Dia tidak takut mati, tapi yang membuatnya sedikit kesal adalah dia harus mati dengan bajingan ini di belakangnya. Namun, itu juga tidak masalah. Bagaimanapun juga, jiwa dia dan bajingan ini akan hancur, dan semua orang tidak akan memiliki kehidupan selanjutnya. Pada saat ini, Mile di belakang Yakunan tiba-tiba meraung. Saat berikutnya, dia langsung menyimpan domain pedang, membiarkan pisau terbang melewati dadanya, dan dia sendiri langsung berlari ke depan Yakunan, dan dia menikam pedang eter ke depan dengan ganas. Cahaya pedang menebas cahaya pisau. Boom! Pedang eter di tangan Mile tiba-tiba meledak, pisau terbang itu melaju langsung ke tubuhnya. Boom! Tubuh Mile bergetar hebat, lalu seketika menjadi ilusi. Di belakang Mile, Yakunan membuka matanya. Saat melihat pemandangan di depannya, mata Yakunan membelalak, kepalanya langsung kosong. Mile jatuh perlahan, Yakunan tanpa sadar menangkapnya. Saat Mile hendak berbicara, darah menyembur keluar dari mulutnya, dadanya langsung bernoda merah. Mile memandang Yakunan dan tersenyum kecut. Aku baru saja mencapai alam fana, aku pikir akhirnya bisa menjadi yang tak terkalahkan. Tidak diduga, datang orang yang begitu hebat, apa tidak bisa beri aku musuh yang normal. Musuh ini selalu beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Aku benar-benar marah. Saat berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Yakunan memandang Mile dan tidak berbicara, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yesuan, Mile berbisik, apakah aku akan mati? Yakun mengangguk. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku pikir, aku masih bisa bertahan. Yakunan memandang Mile, aku, Yakunan, seumur hidup ini tidak pernah berutang apapun dan kepada siapapun. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku akan membayarmu kembali. Saat berbicara, dia bangkit dan melihat belatimu yang tidak jauh. Dia mengangkat tangannya perlahan, dan dalam sekejap, guntur darah melonjak di langit. Pada saat yang sama, sebuah kata kecil, Yakunan, muncul di antara alis Yakunan. Di kejauhan, belatimu menyipitkan matanya sedikit. Yakunan, kamu ingin menggunakan kekuatan aturan hukum yang aturan hukum bencana berikan kepadamu. Kamu harus berpikir jernih, orang di belakangmu adalah tubuh bencana. Jika kamu menggunakan kekuatan aturan hukum bencana untuk menyelamatkannya, sama saja dengan melanggar aturan hukum bencana. Mengkhianati aula dewa alam semesta,
kamu akan dijebloskan ke penjara dewa tanpa batas, penjara ribuan generasi. Yakunan berkata dengan marah, persetan, apaan pikir-pikir? Aku akan mati, untuk apa berpikir? Saat suara itu jatuh, kata Yakunan, di antara alisnya tiba-tiba melayang keluar. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di arena. Yakunan dengan marah menunjuk ke belatimu, persetan dengan bajingan ini sampai mati. Saat suara itu jatuh, kata Yakunan, tiba-tiba berubah menjadi guntur darah dan menebas ke arah belatimu. Melihat kejadian ini, belatimu mengacungkan jempol kepada Yakunan, kamu benar-benar bernyali. Menggunakan kekuatan aturan hukum bencana untuk membantu tubuh bencana melawan aturan hukum bencana, tunggu saja hukumannya. Setelah berbicara, dia berbalik dan lari. Bersambung.